Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Biarlah damai Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Mazmur 118 ayat 6 firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita agar kita tidak perlu takut, saudara. Kata takut berarti merasa gentar, ngeri dalam menghadapi sesuatu yang kita anggap akan mendatangkan bencana dalam kehidupan kita. Saudaraku, rasa takut yang dipelihara dapat menimbulkan dampak yang buruk yang tidak hanya bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga terhadap orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan Gideon sebelum berperang melawan bangsa Midian agar Gideon memisahkan tentara yang takut dan gentar dan pulang. Kenapa saudara? Karena ketakutan itu dapat menjalar serta mempengaruhi yang lain di sekitar kita. Rasa takut juga bisa menjadi penghalang utama kita dalam merebut kemenangan serta janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan tentara yang penakut tidak boleh turut berperang. Hal yang sama juga terjadi kepada kita, saudaraku. Hari ini Tuhan memerintahkan kepada setiap kita agar kita menghancurkan setiap ketakutan yang menguasai kehidupan kita, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa rasa takut harus kita kalahkan? Tentu saja, karena ketakutan adalah salah satu senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan katakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita memberi celah sedikit pun kepada iblis, karena ketika kita berkompromi, maka iblis akan memasuki wilayah kehidupan kita, saudara. Kompromi akan membawa kita kepada kekalahan dan juga kehancuran. Karena ketika kita berada dalam persoalan atau tekanan, rasa takut itu membuat kita mudah putus asa. Kita kehilangan semangat, saudaraku. Sehingga apa? Pada akhirnya akan menyerah pada keadaan. Inilah yang menjadi musuh iman kita, saudaraku. Kita lihat contohnya, saudaraku. Ketika kita menyerah pada keadaan, inilah yang menjadi musuh itu, saudara. Musuh iman kita, saudara. Dan ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun, bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka menjadi putus asa, tidak mau melanjutkan perjalanan, dan ingin kembali saja ke Mesir. Itulah kehidupan, itulah ketakutan, saudaraku, yang menguasai kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita dapat menang atas ketakutan? Tentu kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5 berkata bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana yang mengandalkan kekayaannya, yang mengandalkan kekuatannya, saudaraku. Padahal Alkitab menegaskan kepada setiap kita bahwa apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu memiliki sayap, saudaraku, dan dapat terbang lenyap sewaktu-waktu. Amsal 23 ayat 4 dan 5, saudaraku. Ayat 4 berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Ayat 5, saudaraku, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Mari saudaraku yang terkasih, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku.
Biarlah setiap kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan pernah takut, saudaraku. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin, saudara. Seperti pujian kita mengatakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Amin. Ketika kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita takut, Tuhan senantiasa menyertai kita. Jangan pernah takut, saudaraku. Firman Tuhan katakan, jangan pernah takut sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan, kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saudaraku. Jangan pernah takut, karena Tuhan senantiasa bersama dengan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu yang Tuhan curahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau mengurapi setiap kami. Biar firman-Mu itu yang menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu itu yang meneguhkan setiap langkah kami ya Bapa. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami tidak pernah takut Tuhan. Karena Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kami tidak perlu bimbang ya Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun setiap langkah kami Tuhan, sehingga kehidupan kami ya Tuhan hari demi hari mengalami damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera Allah turun atas setiap keluarga, atas setiap rumah tangga ya Tuhan. Rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Biarlah suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang-orang bertalian darah dengan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat usaha setiap umat-umat-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan mereka, apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, Tuhan buat berhasil, diberkati, berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka. Setiap umat-umat-Mu yang terikat dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah. Setiap umat-umat-Mu yang lemah, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang hibur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang merindukan pekerjaan, yang merindukan anak, bahkan yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan sehingga setiap mereka menerima jawaban doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang saat ini mereka alami Tuhan, masalah, pergumulan apapun saat ini, kami percaya Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bentengi dengan api kudus-Mu sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati bangsa kami, damai sejahtera turun atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan mereka kesatuan hati untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, untuk membawa bangsa ini ya Tuhan, membawa perubahan atas bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu.
Kami menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kemenangan demi kemenangan, kedamaian yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, itu melimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.